Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan aliran linguistik. Saya Levina Febrianti dengan NPM 005. Nama saya Nanda Fauzia-Ismiani dengan NPM 049. Saya Dini Trisda dengan NPM 012. Saya Versia Destiana Nabila dengan NPM 062. Saya Maura Putri Maharani dengan NPM 072. Saya Yulfa Fitri Astuti Ningrum dengan NPM 044. Berikut adalah paparan materi dari kelompok kami. Yang pertama ada pengertian linguistik. Istilah linguistik berasal dari bahasa Inggris linguistics, artinya ilmu yang mempelajari bahasa. Padanan kata tersebut antara lain adalah linguistik dalam bahasa Prancis, linguistik dalam bahasa Belanda yang diturunkan dari bahasa Latin lingua yang artinya adalah bahasa. Selanjutnya, sejarah aliran tradisional. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat dimulai pada abad 4, yaitu ketika Plato membagi jenis kata dalam bahasa Yunani kuno menjadi dua golongan, yaitu onoma dan rema. Onoma merupakan jenis kata yang menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan, sedangkan rema merupakan jenis kata yang digunakan mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Secara sederhana, onoma dapat disejajarkan dengan kata benda dan rema dapat disejajarkan dengan kata sifat atau kata kerja. Pernyataan yang dibentuk onoma dan rema dikenal dengan istilah prosisi. Penggolongan kata tersebut kemudian disusul dengan kemunculan kata bahasa Latin karya Dionysius Rex dalam bukunya, yaitu Texte Grammaticale 130 Masehi. Selanjutnya ada ciri-ciri aliran tradisional. Yang pertama, tidak membedakan bahasa dan tulisan. Teori ini mencampur adukan pengertian bahasa dan tulisan sehingga secara otomatis mencampur adukan pengertian bunyi dan huruf. Yang kedua, aliran ini telah mengenal kelas kata berupa onoma, rema, sindesmoi, atoron, logos, dan gender. Yang ketiga, membedakan adanya kata kerja komplit dan kata kerja tak komplit, serta membedakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Dan yang terakhir, bertolak dari landasan pola pikir filsafat, pemberian bahasa secara historis, dan senang bermain dengan definisi. Lanjut, di sini ada sejarah aliran struktural. Teori ini berlandasan pada pola pikir B.H. Forsyth. Aliran ini lahir pada awal abad 20, yaitu pada tahun 1916. Aliran ini lahir bersamaan dengan lahirnya buku Cours de Linguistique Générale karya Saussure yang juga merupakan pelopor aliran ini. Ia dikenal sebagai bapak strukturalisme dan sekaligus bapak linguistik modern. Tokoh-tokoh yang merupakan penganut teori ini adalah Bali, Sacae, Enida, L. Bloomfield, Hockett, Gleason, Bloch, dan lain-lain. Lanjut, ada ciri-ciri aliran struktural. Yang pertama, berlandaskan pada paham behaviorisme. Didasari kepada paham behavioristik, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriahnya. Jadi, di dalam taksonomi gramatika disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, frase, klausa, sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan sistem tanda makna dan signifian. Ucapan yang arbiter semaunya dan konvensional kesepakatan umum. Bahasa merupakan kebiasaan, habit berdasarkan sistem habit. Pengajaran bahasa yang diterapkan metode drill and practice, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa, sedangkan tulisan statusnya sejajar dengan gestur. Lanjut, ada level-level gramatikal. Ketatabahasaan ditegakkan secara rapi. Level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah yaitu morfem sampai level tertinggi berupa kalimat. Urutan tata gramatikalnya adalah morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Selanjutnya ada aliran linguistik strukturalis. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure 1857 sampai dengan 1913.
dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert Sanchay tahun 1915. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai konsep yang pertama ada telaah sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Sedangkan telaah bahasa secara diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Yang kedua ada perbedaan la langue dan la parole. La langue adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa, sifatnya abstrak. Sedangkan yang dimaksud dengan la parole adalah pemakaian atau realisasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya konkret karena parole itu tidak lain daripada realitas fisis yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Yang ketiga ada perbedaan signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Sedangkan signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Yang keempat, hubungan sintagmatik dan paradigmatif. Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan bersifat linear, sedangkan hubungan paradigmatik adalah hubungan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Aliran yang kedua ada aliran Praha. Aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya, yaitu film Mathesius. Dalam bidang fonologi, aliran Praha inilah yang pertama-tama membedakan dengan tegas akan fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi itu sendiri, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi tersebut dalam suatu sistem. Yang ketiga ada aliran glosematik. Aliran glosematik lahir di Denmark. Tokohnya antara lain Louis Heggelef yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Louis ini juga menganggap bahasa sebagai suatu sistem hubungan dan mengakui adanya hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik. Yang keempat ada aliran Wirthian. John Everett merupakan guru besar pada Universitas London, sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkannya dikenal dengan nama aliran prosodi. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Fonologi prosodi terdiri dari satuan-satuan fonematis dan satuan prosodi. Satuan fonematis berupa unsur-unsur segmental yaitu konsonan dan vokal. Sedangkan satuan prosodi berupa ciri-ciri atau sifat-sifat struktur yang lebih panjang daripada suatu segmen tunggal. Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu yang pertama, prosodi yang menyangkut gabungan fonem, struktur kata gabungan konsonan dan gabungan vokal. Yang kedua, prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Dan yang ketiga, prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui satuan yang lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Selanjutnya ada aliran linguistik sistematik. Pokok-pokok pandangan sistematik linguistik adalah pertama, SL memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa dan bagaimana fungsi kemasyarakatan itu terlaksana dalam bahasa. Kedua, CL memandang bahasa sebagai pelaksana. CL mengakui pentingnya pembedaan langue dan parol. Ketiga, CL lebih mengutamakan pemberian ciri-ciri bahasa tertentu beserta variasi-variasinya, tidak atau kurang tertarik pada semesta bahasa. Keempat, CL mengenal adanya gradasi atau kontinum. Dan kelima, CL menggambarkan 3 tataran utama bahasa, yaitu substansi, yaitu suatu bunyi yang kita ucapkan waktu kita berbicara, dan lambang yang kita gunakan waktu kita menulis.
Substansi bahasa lisan disebut substansi fonis, sedangkan tulis disebut substansi grafis. Yang kedua ada forma, adalah susunan substansi dalam pola yang bermakna. Forma terbagi dua, yaitu A. Leksis, yakni yang menyangkut butir-butir lepas bahasa dan pola tempat butir-butir itu terletak. Yang B. Gramatika, yakni yang menyangkut kelas-kelas butir bahasa dan pola-pola tempat terletaknya butir bahasa tersebut. Selanjutnya ada situasi. Situasi meliputi tesis, situasi langsung, dan situasi luas. Aliran yang keenam ada Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika. Beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan aliran strukturalisme. Yang pertama ada, pada masa itu para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum diperlukan. Yang kedua, sikap Bloomfield yang menolak mentalistik, sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Di antara linguis-linguis itu ada hubungan yang baik karena adanya The Linguistic Society of America yang menerbitkan majalah Langue, wadah tempat melaporkan hasil kerja mereka. Ciri aliran struktuраlis Amerika ini adalah cara kerja mereka yang sangat menekankan pentingnya data yang objektif atau memberikan suatu bahasa. Aliran yang terakhir ada aliran tagmemic. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Price, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield. Sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis tetapi juga antropologis. Menurut aliran ini, satuan dasar dan sintaksis adalah tagmem. Tagmem adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling diperlukan untuk mengisi slot tersebut.